Fadel Enggak, kedepannya. enggak. Saya akan mengundurkan diri kalau nanti keterangan Loli itu dapat dibuktikan dengan fakta, independen dan sekelas. Ya, ngobrol dulu lah, dilihat dulu. Saya, kenapa kalian kejar-kejar saya terus untuk mengundurkan diri dari Fadel? Kasihan itu. Siapa lagi yang nolong Fadel kalau bukan orang seperti saya? Lihat tuh, ada pengacara bergaduh bertengkar urusan Novi, urusan Agus, orang sakit berat, kita kemana-mana udah cerita itu kan. Kalau kita nangani perkara ya fokus. Kasus ini kemarin ada di bawah umur dilapori tersangka, kita berisi dan lain-lain dan lain-lain. Saya kira itu. Bang, saya mau bang. Oh sorry, Ya. bang. Dari mana? Statement dari berisi update bang. Bang mundur Ya. ke statement abang waktu pas di Polres bang kemarin. Itu kan abang ada bilang kalau misalnya ayah mantan suami artis Di bawah umur kan. Anak di bawah umur. Kemudian anak ini sekarang menjadi buah bibir perbincangan masyarakat Indonesia bahkan mancanegara. Saya rasakan sendiri. Nah, pertanyaannya, anak ini sekarang dilaporkan oleh bukan dunia dengan tuduhan ada perbuatan orang terhadap dia. Satu, dia hamil. Yang kedua, aborsi. Nah, pertanyaannya, kalau dia sudah hamil, berarti kan sudah tidak gadis. Bagaimana hamil kalau tidak gadis? Kalau dia masih gadis kan nggak mungkin hamil. Nah, kalau dia sudah hamil, berarti ada yang menghamili. Nah, kalau pertanyaan itu dibawa sekarang kepada Fadel misalnya, kita mau tahu sejak kapan Loli ini, mohon maaf tidak menuduh kan, diduga tidak lagi gadis. Dengan siapa saja dia berpacaran, kan mengambil rangkaian. Alat bukti itu kan ada 5 dalam KUHP. Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Nah, kami mau melihat petunjuk. Nah, diduga, disebut-sebut, S, putranya artis OR, berpacaran dengan Loli sebelum Loli berangkat ke UK. Di UK, Loli diduga berpacaran dengan inisial apa? Orang UK, orang bule. Sebelum berangkat ke Indonesia, putus dengan dengan A, maksudnya inisial A, Loli berpacaran dengan Fadel. Nah, sampai di Indonesia, mamanya marah-marah. Dibilang bahwa dia hamil dan aborsi. Nah, klien kami bilang dia tidak menghamili, dia tidak mengaborsi. Nah, lalu ini jadi berita nasional. Nah, kita harus tracking dong petunjuknya. Oh, mereka bilang, kayak kami mau dia itu Maret, April, Mei, Juni, segala macam. Oke. Kita taruhlah oke. Nah, pertanyaannya, sejak kapan seorang Loli bisa mengerti hubungan seksual? Kita kan pasti tahu. Apakah dengan Fadel? Apakah dengan inisial A? Apakah dengan inisial S? Anak artisnya. Oke. Saya kan tidak menuduh. Tapi kita kan boleh dong. Nah, kan ini anak di bawah umur kan. Dia ngerti tahu bagaimana cara melakukan hubungan seks. Siapa ini dengan dia pertama kali berhubungan seks? Lalu kemudian di UK sana, sampai dia seberani itu misalnya mengaborsi, walaupun disuruh katanya. Tentu kita lihat perbuatan itu bagaimana, karena kami dapat informasi bahwa kenapa ini naik sini. Info yang kami dapat, bukan kita pastikan ya, infonya katanya, info-info yang kami dapat, samar-samar kami dapat informasi bahwa naik sidik ini karena Loli atau NF tidak perawan lagi, tidak gadis lagi. Nah, kalau tidak gadis lagi, kita harus lihat siapa yang membuat dia tidak gadis lagi. Kemudian dia berhubungan badan dengan siapa, sejak kapan dia mengerti hubungan seksual, lalu bagaimana dengan yang di UK, bagaimana dengan Fadel.
Nah, itu kan akan sulit. Nah, kalau dikatakan Fadil yang mengambil, misalnya gadisnya, misalnya ini, oke, Fadil yang ngambil. Lalu kemudian dilihat hamil, lalu hamil, kemudian aborsi, dikuburkan. Bagaimana membuktikan itu Fadil yang menghamili? Bagaimana mau mengatakan darah itu darahnya Fadil? Bagaimana mengatakan bahwa itu tidak gadis lagi karena Fadil? Kan sulit juga. Sulit. Nah, makanya kami menunggu pengakuan dari Loli yang didukung oleh fakta. Dari versi kami memandang Loli. Dan kami akan menunggu penjelasan dari Ibu Juliana, kemudian Eda, kemudian Loves, bagaimana pengetahuan mereka Loli itu ketika berpacaran di UK, bagaimana cerita-cerita Loli kepada mereka, dan mereka bertiga tadi bersedia untuk dimintai keterangan. Nah, jadi ini harus komprehensif, karena ini kan memang kasus nasional yang harus diluruskan. Belum lagi misalnya peran seorang ibu terhadap anak, itu yang saya katakan dari awal. Ketika dia dibiarkan di UK, kemudian dia pulang datang ketemu ibunya, nggak diterima, lalu kemudian dia tinggal di apartemen, kemudian ada cuap-cuap dan lain-lain, kan nggak bisa juga kita jamin kalau LM atau Loli itu tinggal di apartemen dia tidak pacaran dengan yang lain. Bukan kita menuduh, kan bisa saja terjadi, kan tidak di bawah pengawasan Fadil. Mereka sudah hidup masing-masing, kecuali tadi Loli itu diambil di rumahnya Ibu Titin atau di rumahnya Pak Umar atau seapartemen dengan Fadil, baru kita bisa mencurigai mereka berarti satu rumah di situ. Nah, itu pun berat membuktikan itu. Maka saya katakan ini kasus yang amat-amat serius, daripada sengkarut panjang-panjang, larut-larut, tidak tuntas. Ya sudah, tunggu saja umur 18 tahun, nikahkan mereka. Itu aja kalau saya. Kalau syarat dari saya. Bang, sedikit dong, Bang. Yang USG itu, Loli itu waktu USG itu ditemenin sama siapa, Bang? Karena kan USG itu kan tidak mungkin dokter mau meng-USG anak ini, apalagi di bawah umur gitu loh. Kan itu ada kode etik kedokteran ya, Bang? Saya tidak tahu kode etik kedokteran, kode etik jurnalistik, kode etik lawyer, semua ada kode etik. Faktanya kenapa dokter itu melakukan USG dan hasilnya negatif? Kita udah minta, silakan periksa. Yang pasti Fadil tidak berinisiatif dan tidak mendorong. Yang saya katakan dari awal, inisiatif dari Loli sendiri. Dengan siapa Loli? Saya nggak mau bilang, karena itu rahasia yang tidak mungkin saya ungkap. Diperiksa dulu saksi yang kami minta. Ini kan UK 3 orang, nanti Martin, Bintang, Liliana, kemudian Pak Umar. Nah, ini nanti baru saya buka. Dengan siapa dia, Pak? Ya, nanti kami akan jelas. Ya, Bang, artinya Loli tidak sendiri kan saat melakukan datang ke dokter itu untuk USG. Saya nggak mau bilang. Ya, karena kan memperkuat mau USG pasti kan ada alasan yang kuat gitu loh, sehingga dokternya mau gitu mengambil tindakan USG untuk anak. Bisa jadi datangnya dari Loli, kita tunggu dari Loli. Karena dia marah, ibunya mengatakan dia difitnah, dibilang hamil dan dibilang aborsi. Dia marah. Dia pergi ke dokter, dia seperti kamu misalnya kan, aku datang minta tolong temenin gua dong, gua mau kesini, tergantung dokter itu. Pertanyaannya kenapa dokter itu lakukan pemeriksaan, jangan tanya kita, tanya etik dari profesi dia. Nah sekarang saya sudah katakan, kalau perbuatan mengaborsi dapat dibuktikan, maka pasti dokter yang melakukan aborsi itu ditangkap dan dijadikan tersangka. Kalau dokter yang melakukan USG melihat, kan hidup ini begini, ada yang namanya force major, ada kejadian luar biasa, ada emergency. Kalau dokter itu melihat bahwa misalnya Loli nangis, dia tunjukkan video maminya, bilang-bilang dia hamil, aborsi, ya mungkin dokternya atas kemanusiaan
dia periksa, kan boleh saja. Ini hidupnya harus ada kemanusiaan. Misalnya kalau ada ibu yang mau melahirkan, kemudian diperiksa oleh dokter, kalau dilanjutkan pemeriksaan lanjut normal, kemudian akan berbahaya kepada si bayi atau kepada ibunya, maka harus dicesar. Atau ada temuan dari dokter, ini harus salah satu dikorbankan. Kalau dipaksakan nanti, kalau tidak ibunya meninggal, anaknya meninggal. Biasanya dokter mengambil keputusan dengan persetujuan keluarga. Udah, kalau begitu, biarkan anaknya yang di dalam kandungan meninggal, dan ibunya kita selamatkan. Nah ini kan aspek-aspek kemanusiaan yang tidak bisa serta-merta kita katakan bahwa, oh enggak, ini harus dinemani mamanya, tidak boleh, mamanya harus dampingi dia. Dia berantem sama mamanya. Kita yang logis saja, gitu. Ini anak dalam kondisi tidak normal. Dalam tidak normal itu bukan berarti sakit atau sakit jiwa, bukan, tidak normal, tidak dalam kondisi baik-baik saja. Bagaimana ceritanya? Kalau dia dengan ibunya baik-baik saja, sementara dia sudah berontak, kan dia maki-maki. Ini loh, kan dia bilang kalimatnya, segala kebun binatang keluar. Saya kira ini harus perlu diperhatiin, tidak boleh dilihat dengan sepihak. Ini harus jadi perhatian para ibu-ibu di Indonesia, bahkan mancanegara, bahwa inilah konsekuensi kalau Anda membiarkan anak Anda di bawah umur, dibiarkan dia, dan kemudian dia menjadi bergaul bebas, apalagi di luar negeri, muncul masalah. Lu jangan salahkan orang yang berhubungan dengan dia, tapi salahkan juga dirimu. Ini sampai hari ini saya tidak melihat ada penyesalan dari NN, bahwa gua ini ada penyesalan. Sebagai ibu gua memang ada kekurangan. Kan enak melihatnya. Ini dia melakukan proses pembenaran, bahwa dia benar semua, anaknya salah semua, Fadel salah semua. Tidak boleh begitu. Hidup ini take and give. Karena prinsip ibu itu mendidik, mengayomi, membina, bukan membinasakan. Itu dia logika hukum yang dibangun itu begitu. Saya sebagai dosen, kita melihat itu. Makanya yang disebut dengan ilmu jiwa perkembangan. Kita lihat psikologinya seperti apa. Saya sudah katakan, ini kan keadaan tidak dalam keadaan normal. Ini ada masalah, ada something wrong antara ibu dan anak, melibatkan pihak orang lain. Begitu. Ini kan yang berantem kan sebenarnya Loli dengan NN. Terseret semua orang. Nah iya bang, artinya kan kasihan juga bang dari pihak kedokteran ini kan kalau memang ada yang tidak sesuai dengan kode etik kan artinya dia akan kena juga dong, kasihan gitu loh. Oh itu tergantung dengan penyidik. Kalau penyidik menganggap berdasarkan undang-undang kesehatan dia tidak boleh melakukan itu, lalu kemudian dia dianggap melakukan kejahatan hukum, pelanggaran hukum, proses. Tapi saya percaya bahwa Ikatan Dokter Indonesia tidak akan segampang itu dia membiarkan anggota di IF. Saya tahu tuh advokat itu punya organisasi namanya imunitasnya, ada organisasinya, ada pengajak ke wartawan juga ada kode etik jurnalis, tidak boleh serta-merta diperiksa wartawan. Dokter begitu juga, bidan begitu juga, notaris begitu juga. Jadi tidak boleh. Kita lihat aja. Kalau Ikatan Dokter Indonesia mengatakan bahwa dokter itu melanggar, apakah masuk ke pidana atau tidak? Ya kita lihat. Jadi, kalau kami sampai di ranah itu, saya kan tidak tahu. Saya bukan dokter. Tapi saya tanya anak saya yang dokter. Ya, dia bilang pasti ada pertimbangan khusus dari dokter itu kenapa dia melakukannya. Nah, pertimbangan itu apakah masuk menjadi salah satu sikap yang tidak melanggar kode etik? Apakah itu melepaskan dari jeratan pidana? Ya sudah, tergantung dari proses pemeriksaan terhadap ini. Kan saya tidak berwenang di situ. Saya hanya ingin mengatakan bahwa tolong periksa ibu yang melakukan USG. Dokter maaf, saya yang melakukan USG, ya udah periksa. Kan kita yang mengasih datanya. Ini rumah sakitnya, ini nama dokternya, ini tanggal pemeriksaan USG-nya, ini hasilnya. Nah, saya ini dengan sebagai ketua tim tidak pernah memperlambat masalah ini. Ya, jadi MM itu selalu bilang si Rasman itu, si Botak itu selalu memperlambat. Tapi saya sampaikan kepada kalian, laporan saya terhadap MM itu telak. Laporan Pak Umar itu telak.